Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, keapiatan, taufiknya kepada kita semua. Dan tentunya mari kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang senantiasa berpegang teguh di jalan yang benar hingga hari kiamat kelak. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Semoga anak-anak kami santri kelas 10 senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat di dalam belajar, meskipun pembelajaran melalui jarak jauh atau daring. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka dapat kita laksanakan. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan bahas materi yaitu persamaan nilai mutlak, dan ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kami sampaikan pada pertemuan pertama, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Karena salah satu penyelesaian persamaan nilai mutlak kita menggunakan konsep nilai mutlak. Pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak kami, khususnya kelas 10 bahasa A dan bahasa B. Adapun kelas 10 MIPA sifatnya pengingat karena sudah kami sampaikan pada pelajaran matematika pemilitan. Pesan yang disampaikan adalah yaitu belajarlah yang serius. Meskipun kalian belajar melalui jarak jauh, maka hendaklah kalian serius di dalam belajar. Bukti kalian serius dalam belajar, yang pertama, hendaklah bersemangat di dalam belajar. Yang kedua, senantiasa memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak malas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Mohonlah bantuan kepada Allah dan janganlah bersikap malas. Dan nasihat pesan yang kusampaikan juga adalah kalian senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kalian. Karena saat ini anak-anak kami menimba ilmu bersama orang tua kalian, di dekat orang tua kalian. Gunakanlah kesempatan emas ini untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Karena dengan kita berbakti kepada orang tua kita, maka Allah akan memudahkan kita termasuk di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini adalah tentunya setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat atau dengan membaca buku atau dengan mengulangi materi pada pertemuan pertama, Anda sekalian diharapkan bisa menentukan nilai persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak, bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan konsep nilai mutlak sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian yang kedua dengan menggunakan cara grafik. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan bahas hanya menggunakan konsep nilai mutlak, karena tidak mungkin kita akan bahas dengan ketiga cara ini, mengingat
pembelajaran melalui video. Kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah nilai X yang murni setiap persamaan berikut. Persamaannya mutlak X plus 6 sama dengan 10. Pada dasarnya di sini kita mencari pengganti X supaya pernyataannya bernilai benar. Kira-kira berapa sih nilai X supaya hasilnya sama dengan 10 hasil akhirnya. Nah, di sini ada 3 cara tadi, dengan menggunakan konsep mutlak, kemudian dengan cara grafik, kemudian menggunakan sifat tadi. Sifat mutlak X sama dengan akar kuadrat X. Nah, sekarang kita akan bahas dengan menggunakan konsep mutlak. Konsepnya adalah sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, bahwasanya nilai mutlak X itu sama dengan yang pertama, sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak X itu sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, kedua konsep ini, artinya dari konsep nilai mutlak ini kita akan gunakan di dalam penyelesaian persamaan yang mutlak. Bagaimana caranya? Mari perhatikan dengan seksama. Kita lihat sama-sama. Nah, dengan menggunakan kaidah pertama, yaitu nilai mutlak X sama dengan X. Berarti ingat, nilai mutlak X di sini berapa di sini? Dalam mutlak itu X plus 6. Berarti X plus 6 itu sama dengan 10. Ya. Jadi sekali lagi, X yang ini itu sama dengan nilai dalam mutlak X, dalam mutlak, yaitu X plus 6 sama dengan 10. Jadi X yang ini bukan sama dengan 10, bukan, tetapi nilai X itu sama dengan nilai yang diapit oleh tanda mutlak. Berarti X yang di sini itu sama dengan X plus 6. Berarti X plus 6 sama dengan 10. Di sini kita mencari nilai X. Berarti bagaimana? Maka yang angka 6 ini kita harus hilangkan. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita menambahkan lawannya. Jadi lawan dari positif 6 berapa? Itu negatif 6. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 6. Ruas kiri tambahkan negatif 6. Ruas kanan juga tambahkan negatif 6. Sehingga kita peroleh cara yang lain, yaitu apabila kita pindah ruas kanan ini, positif 6 pindah ke ruas kanan, maka tandanya berubah menjadi negatif 6. Sehingga kita peroleh X sama dengan 10 dikurangi 6. Jadi dasarnya ini kenapa negatif 6? Itu kedua ruas kita tambahkan dengan lawan dari 6 ini, yaitu negatif 6. Kemudian 10 kurangi 6 berapa? Itu adalah 4. Jadi X-nya sama dengan 4. Ini menggunakan konsep yang pertama, nilai mutlak X sama dengan X. Kemudian konsep yang kedua, nilai mutlak X sama dengan negatif X. Berarti bilangan diapit oleh tanda mutlak itu adalah X plus 6. Berarti min X, berarti min. Nah, berarti min berkurang X plus 6. Kenapa dikurung? Karena ini dua suku. Karena negatif ini milik kedua-duanya, milik X dan milik 6, sehingga harus dikurung. Jadi min X plus 6 sama dengan 10. Paham tum? Jadi sekali lagi, negatif X ini adalah kita ambil dari bilangan yang diapit oleh tanda mutlak, yaitu min X plus 6 sama dengan 10. Adapun yang di ruas kanan itu tetap tidak berubah tandanya. Kemudian kita akan jabarkan. Karena pangkat kurungnya 1, maka ini bisa langsung dijabarkan. Yaitu di sini ini sama dengan min 1. Berarti negatif 1 dikalikan X sama dengan negatif X. Negatif 1 kalikan 6 sama dengan 6. Atau min, ya. Berarti negatif X kemudian negatif 6 sama dengan 10. Sama caranya, kita mencari nilai X-nya. Maka yang angka negatif 6 ini kita harus hilangkan. Bagaimana caranya? Itu dengan menambahkan dengan lawannya. Lawan dari negatif 6 adalah positif 6. Berarti di ruas kiri tambahkan positif 6, ruas kanan pun tambahkan positif 6. Atau dengan cara kita pindah ruaskan. Kalau pindah ruas, tandanya harus berubah.
yaitu negatif menjadi positif. Berarti sehingga kalau kita negatif 6 pindah ke ruas kanan, maka dia akan menjadi positif 6. Kita peroleh negatif X sama dengan 10 tambah 6. 10 tambah 6 berapa? Sama dengan 16. Negatif X sama dengan 16. Nah, di sini kita mencari nilai X. X itu adalah positif. Nah, berarti bagaimana ini supaya positif? Caranya adalah kedua ruas kita kalikan dengan negatifnya 1. Berarti negatifnya 1 kalikan negatif X. Di sini 16 kali negatif 1. Atau kedua ruas kita bagi dengan negatif 1. Berarti negatif X dibagi negatif 1. Di sini 16 bagi negatif 1. Nah, kita ambil perkalian. Yaitu ingat kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Tujuannya apa? Untuk supaya X-nya bernilai positif. Di sini. Berarti negatif 1 kali negatif X sama dengan X. Negatif 1 kali 16 sama dengan negatif 16. Jadi X-nya sama dengan negatif 16. Kemudian apakah X sama dengan 4 itu? Kemudian X sama dengan negatif 16 itu merupakan penyelesaiannya. Kita lihat bagaimana buktinya. Kita buktikan. Ketika X-nya sama dengan 4, maka kita buktikan ke persamaan awal. X plus 6 sama dengan 10. Sekarang mutlak X plus 6 sama dengan 10. Kita ganti X-nya sama dengan 4. Berarti maka diperoleh X-nya ganti 4 tambah 6 sama dengan 10. Ternyata sama. Nilai mutlak 10. Berarti benar. Kemudian bagaimana kalau X-nya sama dengan negatif 16? Nah, maka sama. Ganti X-nya dengan negatif 16. Kita lihat. Negatif 16 ditambah negatif 6. Itu sama dengan negatif 10. Nilai mutlak dari negatif 10 sama dengan 10. Sama. Berarti 4 dan negatif 16 merupakan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 6 sama dengan 10. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 16. Bagaimana? Apakah anak semua bisa mengerti? Bisa paham? Intinya ikuti kaidah dari konsep nilai mutlak dan kerjakan dengan menggunakan dua cara ini. Kaidah yang pertama, mutlak X sama dengan X. Kaidah yang kedua, mutlak X sama dengan negatif X. Barakallahu fikum. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Perintah sama. Tentukan nilai X dari persamaan X. Nilai mutlak X kurangi 2 ditambah 10 sama dengan 12. Nah, kita lihat bahwasanya kaidah yang pertama tadi bahwasanya mutlak X di sini tidak ada angka setelah mutlak dan tidak ada angka sebelum mutlak di sini. Berarti nanti kok jadi konsepnya adalah kaidahnya ini harus nilai mutlak X. Jadi harus sendiri, tidak ada di angka setelah nilai mutlak X dan tidak angka sebelum mutlak X. Nah, berarti soal nomor 2 tadi ini, nah, yang ini ada angka setelah nilai mutlak. Setelah mutlak itu angka 10. Maka ini harus kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, bagaimana cara kita pindahkan? Maka tandanya harus berubah. Yaitu positif 10, maka nanti akan menjadi negatif 10. Nah, terdapatkan begini. Nah, jadi mutlak X dikurangi 2 sama dengan 12 kurangi 10. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Jadi mutlak X min 2 sama dengan 2. Jadi mutlak X min 2 ditambah 10 sama dengan 12 itu sama dengan mutlak X min 2 sama dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka ini baru kita selesaikan dengan menggunakan konsep nilai mutlak. Karena tidak ada angka sebelum
tanda mutlak dan tidak ada angka setelah tanda mutlak. Berarti kita bisa menggunakan konsep nilai mutlak tadi. Konsep pertama tadi, nilai mutlak X sama dengan X. X-nya berapa? Yaitu adalah nilai yang diambil tanda mutlak. Itu X min 2. Berarti yang pertama adalah X min 2 sama dengan 2. Sama kayak tadi, kita mencari nilai X, maka yang angka negatif 2 ini kita harus hilangkan. Dengan cara kita pindah ruas. Berarti kalau pindah ruas, tandanya berubah. Itu menjadi positif 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2 ditambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4. Kemudian, kaidah konsep yang kedua tadi, nilai mutlak X sama dengan negatif X. Berarti ingat, negatif X itu adalah negatif dari bilangan yang diatur oleh tanda mutlak, yaitu apa? X min 2. Berarti ini negatif buka kurung X min 2 sama dengan 2. Ingat, nilai dari ruas kanan itu tetap tidak berubah tandanya. Kemudian karena pangkat dalam kurung ini 1, maka bisa kita jabarkan dengan cara mengalihkan. Min 1 kali X sama dengan min X. Negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh negatif X ditambah 2 sama dengan 2. Sama kayak tadi, angka 2 ini kita hilangkan dengan cara kita pindah ke ruas kanan. Dengan catatan tandanya berubah. Positif jadi negatif, sehingga kita peroleh negatif X sama dengan 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti nilai X berapa? Sama dengan 0. Kemudian kita buktikan apakah 4 dan X-nya 0 itu merupakan penyelesaiannya. Kita buktikan sama-sama. Kita buktikan ke nilai mutlak X min 2 ditambah 10 19 atau X min 2 sama dengan 2 boleh. Nah, sekarang kita buktikan ke soal awalnya, yaitu nilai mutlak X dikurangi 2 ditambah 10 sama dengan 12. Kita ambil X sama dengan 4. Jika X sama dengan 4, maka lihat X-nya ganti 4, berarti 4 kurangi 2 ditambah 10, apakah hasilnya 12? Kita lihat. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nilai mutlak 2. 2 tambah 10, 12. Cocok, berarti benar. Kemudian apakah X sama dengan 0 juga menghasilkan pernyataan yang benar? Kita lihat. Jika X-nya sama dengan 0, maka 0 dikurangi 2 ditambah 10, apakah 12? Kita lihat. 0 kurangi 2 sama dengan negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 adalah 2. 2 tambah 10, 12. Berarti 0 juga merupakan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian dari mutlak X min 2 ditambah 10 sama dengan 12 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 0. Ini contoh soal yang kedua. Silakan Anda sekalian untuk menulisnya di buku tulis kalian. Kemudian kita ambilkan satu contoh soal lagi, supaya Anda sekalian betul-betul mengerti tentang persamaan nilai mutlak. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Itu sama, perintahnya sama. Tentukan nilai X dari persamaan 3 kali mutlak X plus 5 sama dengan 24. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sama seperti penyelesaian nomor 1, nomor 2. Ingat tadi, karena kita sesuaikan dengan menggunakan konsep mutlak, bahwasanya tadi di konsep mutlak X sama dengan X, kemudian mutlak X sama dengan X, dengan catatan bilangan sebelum tanda mutlak itu tidak ada. Atau 1. Ini kemudian setelah mutlak juga tidak ada. Nah, sementara ini sebelum mutlak ada 3, maka 3 ini kita hilangkan dulu.
Nah, bagaimana cara kita menghilangkan 3 ini? Yaitu dengan kita bagi dengan diri sendiri, yaitu angka 3. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 3. Nah, ini. Di ruas kiri kita bagi 3. Ruas kanan pun kita bagi dengan 3. Berarti 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 tidak perlu tulis, sehingga boleh S plus 5. Kemudian 24 dibagi 3 sama dengan 8. Berarti kita peroleh 3 kali mutlak S plus 5 sama dengan 24. Itu sama dengan mutlak X plus 5 sama dengan 8. Dan ini sudah memenuhi kaidah dari konsep nilai mutlak. Tidak ada angka atau bilangan sebelum tanda mutlak, dan tidak ada angka atau bilangan setelah tanda mutlak. Berarti ini bisa kita selesaikan dengan kaidah konsep mutlak. Kaidah yang pertama tadi, mutlak X sama dengan X. Berarti X-nya berapa? Yaitu X plus 5 sama dengan 8. Nah, kita lihat. Kemudian yang angka 5 ini kita pindah ke ruas kanan. Ingat, tandanya harus berubah. Berarti positif 5 nanti akan menjadi negatif 5. Sehingga kita peroleh X sama dengan 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3. Kemudian kaidah yang kedua, nilai mutlak X sama dengan negatif X. Ingat, X itu adalah nilai yang diambil oleh tanda mutlak. Itu adalah X plus 5. Berarti min X. Berarti min, buka kurung, X plus 5 sama dengan 8. Kemudian karena dia pangkat kurung adalah 1, maka bisa dijabarkan. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali 5, min 5. Terboleh. Nah. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali 5, min 5. Sama dengan 8. Kemudian negatif 5 ini kita pindah ruaskan menjadi positif 5. Sehingga diperoleh negatif X sama dengan 8 tambah 5. 8 tambah 5 sama dengan 13. Berarti negatif X sama dengan 13. Di sini X-nya masih negatif. Kita jadikan positif. Bagaimana caranya? Sama kayak tadi. Dikalikan negatif 1. Atau dibagi min 1. Ingat, kedua ruas harus sama-sama dikalikan dengan min 1. Atau kedua ruas sama-sama dibagi dengan min 1. Nah, kita kalikan aja. Berarti negatif 1 dikalikan negatif X. Di sini negatif 1 kalikan dengan 13. Negatif 1 kalikan negatif X sama dengan X. Kemudian negatif 1 kalikan 13 sama dengan negatif 13. Sehingga kita peroleh X sama dengan 13. Kemudian kita buktikan kebenarannya. Apakah X sama dengan 3, kemudian X sama dengan negatif 13 merupakan penyelesaiannya? Mari kita buktikan sama-sama. Kita buktikan, yaitu 3 dikalikan mutlak S plus 5 sama dengan 24. Kita ambil X-nya sama dengan 3. Kita lihat, 3 tambah 5, 8. Nilai mutlak 8, 8. 8 kali 3, 24. Berarti benar. Berarti X sama dengan 3 merupakan penyelesaiannya. Kemudian apakah X sama dengan negatif 13 merupakan penyelesaian dari 3 kali mutlak X plus 5 sama dengan 24? Mari kita buktikan. Nah, kita lihat. X-nya negatif 13, maka 3 dikalikan dengan negatif 13 tambah 5. Negatif 13 tambah 5 sama dengan negatif 8. Nilai mutlak negatif 8, 8. 8 kali 3, 24. Berarti benar. Berarti negatif 13 merupakan penyelesaian dari 3 kali mutlak X plus 5 sama dengan 24. Jadi penyelesaian dari 3 dikali mutlak X plus 5 sama 24 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 13.
Semoga dengan 3 contoh soal yang kami berikan ini, anak-anakku semua bisa mengerti bagaimana cara kita mencari nilai X dari persamaan nilai mutlak dengan menggunakan konsep nilai mutlak. Adapun penyelesaian dengan cara grafik dengan menggunakan sifat, insya Allah kita akan bahas nanti. Mudah-mudahan di waktu PTM supaya lebih detail. Barakallahu fikum. Seperti biasa, sebelum kami akhiri, maka kami berikan satu tugas buat Anda sekalian untuk mengevaluasi apakah Anda sekalian sudah mengerti atau belum. Kemudian yang kedua, kami jadikan sebagai nilai tugas. Ingat, nilai tugas sama dengan nilai ulangan harian. Jadi, tugas ini sangat membantu nilai rapot Anda sekalian. Bagaimana tugasnya? Tugasnya sangat mudah sekali, yaitu tentukanlah nilai X yang memenuhi setiap persamaan berikut. Yang A, nilai mutlak X plus 5 ditambah 4 sama dengan 11. Yang kedua, 2 kali mutlak X min 2 sama dengan 6. Kalian selesaikan dengan menggunakan konsep nilai mutlak. Ingat, selesaikan dengan 2 kaidah tadi. Bahwasanya mutlak X sama dengan X, kemudian mutlak X sama dengan negatif X. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang kedua ini bisa menambah pengetahuan buat Anda sekalian, dan tentunya semoga dijadikan pengetahuan yang bermanfaat buat anak kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.